فبأي آلاء ربكما تكذبان. Ya, kami Ustaz mohon izin bertanya. Saya pernah membaca hadis riwayat Muslim yang menyatakan bahwa mempelajari Al-Quran atau membaca Al-Quran di masjid untuk satu ayat pahalanya lebih bagus daripada satu ekor unta yang gemuk. Ya, tapi mohon izin penjelasannya atas hadis ini. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, barakallahu fikum. Terima kasih tadi dari Bapak siapa tadi di Sulawesi Barat? Abu Ukasha di Sulawesi Barat. Jadi jazakumullah khair untuk Bapak Abu Ukasha di di Sulawesi Barat ya, atas semangatnya terkait dengan masalah keutamaan membaca Al-Quran di dalam sholat. Ya, betul ya, itu haditsnya di Sahih Muslim dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat, "Ayuhibbu ahadukum idza raja'a ila ahlihi ayyajida fihi thalatha khalifatin idhamin siman?" Senangkah salah seorang di antara kalian dia kembali ke rumahnya, dia dapati onta-onta idham yang sangat besar, siman dan sangat gemuk. Ini bukan gemuk saja, gemuk besar. Dan ini bukan dari jenis hewan sembarangan. Ini adalah onta. Khalifat itu onta hamil ya, pembahasan untuk onta hamil. Iya. Untuk onta hamil. Yang biasa onta hamil itu nilainya sudah lebih besar lagi. Jadi senangkah kita pulang ke rumah dapat 3 onta begitu? Ya, kata para sahabat, qulna na'am, kami berkata iya, pasti ya Rasulullah. Kata beliau, fathalatu ayatin yaqra'u bihinna ahadukum fi salatihi khairul lahu min thalathi khalifatin idhamin siman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 ayat yang dibaca oleh salah seorang di antara kalian di dalam salatnya itu lebih baik daripada 3 onta besar dan gemuk itu tadi. Jadi subhanallah ya. Jadi anggaplah kita ini sholat ya, 2 rakaat paling minimal kita sholat. Kalau sholat witir 1 rakaat paling minimal. Sholat sunnah biasanya umumnya 2 rakaat. 2 rakaat kita baca Al-Fatihah, baca sebuah surah. Surah selain Al-Fatihah paling pendek 3 ayat. Jadi Al-Fatihah sudah 7 ayat, tambah misalnya ambillah surah yang paling pendek, kita baca 3 ayat 10. Rakaat pertama 10 ayat, rakaat kedua 10 ayat. Jadi kita selesai sholat dapat 20 ekor unta yang gemuk dan besar. Itu keindahan membaca Al-Quran di dalam sholat. Iya. Karena itu di 10 malam terakhir ini menghidupkan malam-malam itu paling baiknya dengan sholat. Karena Nabi SAW ketika menghidupkan, beliau keluar di antara malam-malam terakhir, beliau pernah mengimami para sahabat hingga dari ba'da isya sampai selesai sepertiga malam. Di malam lainnya beliau imami dari ba'da isya sampai selesai 1/2 malam. Di malam yang lainnya beliau imami para sahabat dari ba'da isya sampai mendekati waktu sahur, mendekati waktu subuh. Hingga para sahabat berkata, kami khawatir luput makan sahur. Dihidupkan oleh Nabi semuanya dengan sholat, berdiri. Karena di dalamnya, di dalam sholat itu terdapat pembacaan Al-Quran seperti di dalam hadits ini. Terdapat dzikir, terdapat doa, itu posisi pengagungan, harapan, semua hal yang baik ada di dalam sholat. Karena itu dikatakan di dalam hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berdiri di malam Lailatul Qadar karena keimanan dan mengharap pahala, maka Allah akan ampuni untuknya apa yang telah lalu dari dosanya.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita membaca Al-Quran ya. Dan ini kalau membaca Al-Quran di dalam sholat, silahkan di Ramadan ini kalau misalnya ingin sholat sunnah, dia berdiri misalnya habis sholat duhur ya, kita sholat 4 rakaat rawatib. Ya, kita baca Al-Quran, bacaan panjang, gak ada masalah. Pegang mushaf, baca dari Al-Quran, gak ada masalah. Dan itu semuanya masuk di dalam keutamaan dan pahala ini. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik Ustaz, jazakallah khairan, barakallahu fiik.